Allah berulang kali mengingatkan kita untuk senantiasa bertakwa kepadanya. Karena manusia adalah makhluk yang sering lupa. Kehidupan dunia ini la'ibun walahu, permainan, perkara-perkara yang membuat kita lalai. Betapa banyak hal-hal penting yang kita tinggalkan, perkara-perkara bermanfaat yang kita abaikan disebabkan adanya perkara-perkara yang membuat kita senang dan gembira dengan hal itu walaupun tidak berguna. Maka Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhan nasu taqu. Terus jemaah. Karena memang jalan keselamatan itu hanya dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini tak terasa kita berada di tanggal 15 mungkin Muharram 1447 Hijriah, yang artinya 1447 tahun yang lalu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam berhijrah, meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan kota Mekah, kota yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan beliau keluar bukan karena keinginan beliau, tapi karena memang penduduk Mekah tidak menginginkan keberadaan beliau di kota Mekah. Sampai tatkala beliau meninggalkan Mekah, beliau memandang ke kota tersebut. Beliau mengatakan, wallahi inni la'a'lamu annaki ahabbu biladillahi ilallah. Demi Allah, aku benar-benar tahu engkau adalah negeri yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla di muka bumi. Laula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki. Kalau bukan karena kaummu mengusirku, maka aku tidak akan meninggalkanmu, tidak akan keluar dari kota Mekah. Tapi hijrah harus dilakukan, dan beliau meninggalkan kota Mekah menuju ke kota Madinah. Yang hari ini kalau kita datang ke kota Madinah, kita akan menyaksikan Masjid Nabawi yang begitu megahnya. Kita akan melihat ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu umat Islam memakmurkan masjid. Tapi harus ada yang dikorbankan. Ahibati fillah, bicara 1447, beliau alaihi salatu wassalam pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitnah. Tidak tersisa dari dunia melainkan hanya bala, cobaan-cobaan, fitnah, ujian-ujian dan kekacauan-kekacauan. Dan ternyata ada sebuah fitnah yang beliau kabarkan kepada kita akan terjadi sebelum kiamat itu ada. Sebuah fitnah yang akan masuk ke setiap rumah orang Arab. Di masa itu para ulama mengatakan fitnah itu adalah fitnah dibunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, atau setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Kemudian ulama yang hidup di masa kita sekarang dulu bicara fitnah itu adalah televisi. Televisi ditinggalkan, muncul berbagai macam teknologi yang orang tidak lagi berpikir televisi. Oh, fitnah itu adalah dush, kata orang Arab dulu, parabola. Karena parabola itu memindah berbagai macam keburukan, kerusakan yang ada di tempat lain ke rumah kita, ada di rumah kita. Tapi di situ ada kebaikan pula. Kemudian muncul internet.
Lalu para ulama mengatakan boleh jadi fitnah itu adalah internet. Tapi kita tahu dahulu internet tidak masuk ke rumah-rumah. Internet itu hanya ada di warnet. Orang itu kalau mau mengakses sesuatu harus meninggalkan rumahnya, berangkat ke warnet, duduk di sana, dia bayar, ketika habis selesai dia pulang. Tapi kemudian internet semakin berkembang, di setiap rumah orang bisa mengakses internet. Ya, akses internet menggunakan CPU, menggunakan berbagai macam perangkat yang besar-besar. Lalu sekarang perangkat itu ada di sini. Kita bisa membuka internet dimanapun kita berada. Bukan hanya di setiap rumah, tapi di setiap kamar pun fitnah itu benar-benar masuk ke dalam. Dan fitnah itu merampok hal terbesar, termahal, terberharga yang kita miliki. Apakah kuota? Kuota tinggal beli, selesai. Apakah yang dirampok oleh barang kecil ini? Listrik? Enggak. Kita bayar listrik gak mahal, sebulan kita bisa pakai. Tapi yang dirampok oleh alat kecil ini adalah waktu. Waktu yang tidak pernah bisa diganti. Waktu yang berlalu selesai. Kemarin kita punya waktu 24 jam. Apa yang kita lakukan kemarin? Ya, ketika kita muda, apa yang kita kerjakan nggak bisa balik. Kalau antum pernah punya uang, saya dulu pernah punya uang 100 miliar, hilang uang saya, Allah bisa ganti 1 triliun buat antum. Tapi antum kehilangan 1 hari. Di waktu itu antum tidak bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Antum kehilangan 1 hari. Berjam-jam antum membuka handphone antum. Sibuk jari antum mengangkat ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. 1 jam lewat tanpa terasa. Tapi coba antum gunakan untuk membaca Al-Quran, 15 menit antum capek. Itulah fitnah. Kita terbuai dengan media ini. Jamaah rahimakumullah, di surga itu ada derajat-derajat yang tinggi, yang antara satu dengan yang kedua seperti antara langit dan bumi. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang derajat itu, walikullin darajatun mimma amilu. Dan semua akan mendapatkan derajat-derajat itu sesuai dengan amalan mereka. Ya, kita tidak akan masuk surga kecuali dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Tapi penentuan derajat itu boleh jadi dengan amal perbuatan kita. Nikmatani, ada 2 nikmat. Maghbunun fihima katsirun minan nas. Yang manusia banyak terbuai dan tidak dapat mensyukuri nikmat tersebut. Bahkan mungkin dianggapnya bukan nikmat. Apa 2 nikmat itu? As-sihhat wal faragh. Sehat fisik, yang dikasih sehat sama Allah Azza wa Jalla, yang kita bisa beraktivitas dengan kedua kaki kita, dengan kedua tangan kita, dengan kedua mata bisa memandang, mulut kita bisa makan dan mengunyah, lisan kita bisa berbicara, pendengaran kita bisa mendengar. Itu nikmat. Dan sebagian kita demi mencari harta, dia mengorbankan kesehatan. Demi mencari kesenangan, dia korbankan kesehatannya. Padahal kita tahu orang yang cerdas adalah orang yang menggunakan hartanya untuk menyelamatkan kesehatannya. Itu nikmat. Yang kedua, al-faragh, waktu luang.
Sejak ada handphone ini, seakan-akan kita nggak punya lagi waktu luang. Dulu tatkala kita menunggu dan di hadapan kita ada bungkus kacang dari koran 2 tahun yang lalu, apa yang kita lakukan? Kita buka, kita baca, jamaah. Kita baca. Padahal kita tahu ini 2 tahun yang lalu. Kita menghabiskan waktu dengan membaca. Dan Allah berikan sarana ini, kita bisa membaca sebenarnya apa yang kita inginkan. Dan alhamdulillah kitabullah Al-Quran bisa kita baca di sini. Tapi kadangkala kita tidak menggunakannya untuk membaca. Kita menghabiskan waktu dengan tontonan yang tidak ada habisnya. Listrik ini jamaah nikmat dan dia fitnah. Dahulu orang habis isya tidur, nggak ada yang bisa dia tonton, selesai. Nggak ada penerangan buat dia. Ada listrik, nikmat. Tapi ternyata nikmat itu juga mengambil nikmat yang lebih besar, yang seharusnya kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ahibati fillah, dengan bergantinya tahun, kita masuk ke tahun Muharram 1447. Ini menunjukkan bahwa kita semakin mendekat kepada kehancuran dunia ini. Dunia ini seperti wanita yang sudah tua renta, yang dihias oleh manusia, yang membuat sebagian manusia tertipu ketika memandangnya, padahal dia sudah renta. Dan dunia ini kan hancur. Kapan kita akan meninggalkan dunia ini? Kita punya waktu sendiri-sendiri. Waktu kita nggak sama. Ada mungkin yang berumur 60 tahun. Ada yang mungkin berumur 65 tahun. Belum tentu umur kita sampai ke sana. Maka yang dipanjangkan umurnya, manfaatkan waktu yang tersisa untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Perbanyak zikir. Zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Penuhi waktu kita dengan kalimat-kalimat itu. Itu lebih baik dari apa yang kita kumpulkan di muka bumi ini. Perbanyak baca Al-Quran. Usahakan ketika antum membuka Al-Quran antum, sesuai dengan menit antum membuka hal-hal yang mubah, setengah antum buka hal-hal yang bermanfaat. Kalau bisa sama. Tapi yang jadi masalah kata Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Jamaah, waktu yang Allah berikan kepada kita sama, 24 jam. Tapi ternyata 24 jam itu kualitasnya berbeda-beda. Ada waktu yang sangat mulia, sepertiga malam akhir. Tapi waktu itu kita capek, kita tidur. Padahal di situ ada doa yang dikabulkan, ada permohonan yang diperkenankan oleh Allah, ada dosa-dosa yang akan dihapuskan tatkala kita meminta diampuni. Kadang-kala waktu itu kita tidak manfaatkan maksimal. Kita hanya ambil 5 menit, 15 menit. Kenapa kita tidak ambil full waktu itu? Tentunya dengan mempersiapkan diri. Ada waktu tidur yang harus kita berikan kepada fisik kita. Kemudian yang kedua, waktu setelah subuh. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di pagi hari mereka. Manfaatkan waktu pagi, itu berkah. Ya, tentunya waktu-waktu sholat adalah waktu yang penuh dengan berkah. Itu bicara dalam 24 jam. Dalam bulan, ya 12 bulan itu tidak sama kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Dan ingat, kita berada di bulan haram terakhir. Kenapa anak katakan terakhir? Karena bulan haram itu adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah tahun lalu, kemudian Muharram tahun ini, tapi dia berurutan 3 bulan.
Kita baru akan ketemu dengan bulan haram ini di bulan Rajab. Masih lama. Ada 15 hari sisa di bulan Muharram ini. Manfaatkan untuk memperbanyak puasa. Bertobatlah kepada Allah Azza wa Jal. Mulai tahun ini dengan bertobat, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Mungkin tahun lalu ada banyak waktu yang terbuang sia-sia, bahkan mungkin dipenuhi dengan dosa dan perbuatan nista. Maka niatkan di awal tahun ini kita mau memperbaiki diri. Salah satunya dengan mengontrol nafsu kita. Bagaimana mengontrol nafsu yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan? Dengan berpuasa. Kata Nabi SAW, afdalus siyam ba'da Ramadan. Sebaik-baiknya puasa setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Maka ajak keluarga untuk memanfaatkan waktu agar kita bisa mengontrol jiwa kita. Karena biasanya orang puasa itu, ya, dia akan lebih memanfaatkan waktunya daripada orang yang tidak berpuasa. Dan puasa ini ibadah yang sangat dicintai Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Kata Allah, semua amalan Adam itu hitungannya sudah ada buat manusia kecuali puasa. Puasa itu milikku, kata Allah. Aku yang akan kasih balasan untuk puasa. Kenapa? Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ini orang meninggalkan makan yang dia butuh dengan makan. Dia meninggalkan minum padahal dia haus dan dia butuh untuk minum. Meninggalkan syahwatnya yang halal. Dia meninggalkan istri karena aku, kata Allah. Maka perbanyaklah puasa sunnah. Kalau antum belum puasa sama sekali, paling tidak 3 harilah antum puasa di bulan Muharram ini. Kalau antum sudah 3 hari, tambahkanlah puasa di bulan ini. Ahibati fillah, hari ini hari Jumat, harinya bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka perbanyaklah salat kepada beliau. Isi sisa waktu yang hanya beberapa jam ini untuk membasahi lisan dan bibir kita dengan bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam.